Di peningkatan usia, ternyata metabolisme kita kan melambat. Tentu akan mempengaruhi metabolisme si kolesterolnya. Tiba-tiba bisa tadi menyumbat di pembuluh darah otak, di jantung, yang bisa terjadi serangan jantung, serangan stroke, yang akhirnya bisa mengakibatkan meninggal dunia. Pada awal-awal, mungkin itu belum terjadi banyak proses Mas Raden. Tapi kalau sudah mulai penumpukan, dibiarkan ya pembiaran, nah itu baru mulai terjadi timbunan plak-plak. Yang biasanya akan mengakibatkan penyakit kardiovaskular tadi. Salah satunya misalnya jantung. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, saya mau tanya deh, Anda sudah punya pola hidup yang sehat nggak sih? Ini kan pertanyaan berat buat dijawab ya. Mudah sih untuk diucapkan, tapi berat untuk dijawab. Mulai dari pola makan, pola istirahat, pola tidur, wah banyak banget deh. Stress management juga mungkin berpengaruh gitu ya. Banyak hal yang bisa membuat kita itu sehat atau nggak sehat. Nah salah satunya yang biasa menjadi parameter orang itu kadar atau tingkat kolesterol seseorang. Nah jangan sampai nih kita masuk di kategori kolesterol tinggi. Karena katanya bisa berabe tuh urusannya. Terus apa sih tanda-tanda dari kolesterol tinggi? Terus kemudian gimana cara mengatasinya? Apakah hanya berbatas pada makanan saja? Dan lain sebagainya seputar kolesterol tinggi kita akan bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kolesterol. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Hanya orang dengan obesitas yang alami kolesterol tinggi. Nah ini dia ya, kalau kita ngomongin kolesterol itu identik yang paling muncul di awal di pikiran Anda kalau wah kolesterol saya tinggi nih, wah kolesterol dia tinggi itu pasti apa? Pasti dari makanan gitu ya, atau dengan orang-orang yang suka makan alias obesitas. Nah kalau kita ngomongin orang-orang dengan obesitas itu kan ibarat kata ada istilahnya, wah obesitas itu sarang dari berbagai jenis penyakit. Entah penyakit ya metabolik lah, kardiovaskular dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin seputar kolesterol, apakah hanya berbatas pada orang-orang dengan overweight atau obesitas? Apakah orang-orang yang secara BMI-nya oke gitu ya, proporsional gitu ya, nggak obesitas ataupun overweight, ini bisa jadi dikatakan aman dari namanya kolesterol? Apakah kolesterol itu selalu bisa identik dengan look seseorang yang agak menggelembung gitu ya? Atau bisa jadi orang yang kurus pun bisa mengalami kolesterol tinggi? Nanti kita bahas ya, ada nggak sih hubungan antara kolesterol dan obesitas? Kita tahu ya selama ini mungkin obesitas ya stigmanya buruk banget di masyarakat kita, iris gitu ya. Tapi kalau hubungannya dengan kolesterol ini ada atau enggak sih? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Laki-laki katanya lebih punya masalah atau lebih berisiko atau lebih rentan mengalami gangguan kolesterol atau kolesterol tinggi. Nah kalau selama ini mungkin Anda sering ya, nggak ngerti sih ini sebuah coincidence aja, kebetulan aja. Atau secara nggak ngerti ya, gen, hormonal atau yang lainnya. Sehingga selama ini kita mengenal atau tahu nih teman-teman kita, mana ya ini yang laki sama yang perempuan yang lebih banyak mengalami kolesterol gitu ya, itu biasanya terjadi pada laki-laki. Nah, apakah ini sebagai bukti bahwasanya prevalensi kolesterol tinggi itu lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan? Apakah kemudian perempuan itu secara mungkin kayak selama ini kan kita ngerti kayak oh perempuan itu estrogen dependent jadi lebih aman dari namanya berbagai gangguan penyakit, salah satunya adalah kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Nah nanti akan kita bahas nih, ada nggak hubungan antara kolesterol dengan gender atau jenis kelamin seseorang di mana dinyatakan bahwa laki-laki katanya lebih berisiko mengalami gangguan ataupun kolesterolnya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Anak-anak katanya udah deh, anak-anak itu paling aman dari yang namanya gangguan kolesterol. Selama ini orang yang ngeluh terjadi gangguan kolesterol itu biasanya udah ya 20-30 plus lah ya gitu ya.
Tapi apakah ini menjamin bahwa yang namanya anak-anak sudah pasti aman dari gangguan kolesterol? Kan mungkin kita pikirnya ya anak-anak kan masih pertumbuhan, ya anak-anak kan makannya itu nggak aneh-aneh dan lain sebagainya. Apakah kemudian anak-anak ini aman dari gangguan kolesterol? Atau bisa jadi enggak kok, banyak juga kasus kolesterol terjadi pada anak-anak. Terus faktor risikonya apa ya, pemicunya apa ya, nanti akan kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ya. Masalah kolesterol selalu diawali dari makanan. Ini yang selalu jadi biang kerok. Jadi selama ini tuh kalau kita ngomong kolesterol itu hubungannya dengan quote unquote makan enak. Betul gak sih? Kayak Anda lagi perayaan, let's say kayak hari raya gitu ya. Atau tahun baru deh gitu. Atau perayaan, ya any kind of perayaan lah gitu ya. Dimana di semeja nih ya, makanannya enak-enak semua. Bersantan lah gitu ya. Kemudian berminyak lah dan lain sebagainya. Sehingga selalu jadi tersangka utama bahwa penyebab dari kolesterol tinggi itu diawali dari makanan. Apa yang kita makan. Jadi oral intake-nya ini yang jadi masalah nih. Yang jadi sumber masalah kenapa kolesterol seseorang itu bisa jadi tinggi dan menimbulkan masalah. Pertanyaannya lagi, apakah murni dari makanan atau bisa jadi kabarnya tubuh kita juga katanya bisa memproduksi kolesterol sendiri. Serem banget ya kalau akhirnya kadar kolesterol kita tinggi gara-gara itu. Tapi nggak ngerti ya, nanti akan kita bahas apakah melulu dari makanan atau bisa jadi faktor yang lain, nanti kita bahas. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Kolesterol itu jahat, titik, nggak ada koma, nggak ada yang lain-lain. Jadi selama ini tuh selalu kalau kita MCU misalnya, wah kolesterolnya tinggi nih, wah berarti kolesterol itu jahat gini-gini karena bisa bikin sakit dan lain sebagainya. Gini, kolesterol selama ini di pandangan kita jahat. Tapi sebenarnya ada nggak sih fungsi dari kolesterol di tubuh kita? Nggak melulu kayak yang ini makanan A, B, C, D, E ini kolesterolnya banyak banget nih. Ini harus dihindari karena ini jahat dan ini buruk untuk kesehatan tubuh kita. Nanti kita bahas ya, benar nggak sih kalau kolesterol itu jahat? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kolesterol dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kolesterol. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Patriotika Ismail SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dokter Rio, apa kabar Dok? Halo Mas Raden, apa kabar? Sehat? Sehat selalu. Oke, Dok. sama-sama. Hari ini kita akan membahas ini kayaknya masalah dari seluruh makhluk hidup di dunia ini. Sering banget ya Mas Raden. Sering banget ya. Apalagi diidentikan dengan makan enak. Wah gitu ya. Jadi kayak gimana tuh Dok? Apalagi sekarang kayak ada istilah itu anak Gen Z itu YOLO ya. You only live once gitu. So enjoy every meals gitu kan. Tapi orang kayak lagi gitu iya ya. kapan lagi gitu. Kita bisa makan enak. Udah nikmatin aja lah. Tapi kan ada satu konsekuensi khusus yang tapi nanti kita bahas ya. Itu menjadi salah satu mitos fakta kita. Yang pertama adalah hanya orang dengan obesitas yang bisa mengalami kolesterol tinggi. Jadi gini, selama ini kita menganggap bahwa obesity itu selalu berkaitan dengan berbagai jenis penyakit, risiko dari berbagai jenis penyakit. Nah, kalau hubungannya dengan kolesterol, apakah betul bahwa obesitas itu identik dengan kolesterol tinggi? Jadi orang-orang yang proporsional kayak model kayak kita ini, yang sebenarnya perutnya offset ini gitu ya, itu sebenarnya aman atau gimana? Ya, itu sebenarnya mitos Mas Raden. Jadi sebenarnya nggak hanya orang yang obesitas aja. Kita jangan tertipu oleh BMI ya Mas Raden. Iya tuh, kan sekarang tuh semua pakai standar BMI. Iya benar. Jadi sebenarnya kolesterol itu bisa mengenai pada orang yang diabetes, obesitas atau berat badan normal atau bahkan orang yang kurus pun ternyata bisa juga terkena kolesterol ini gitu Mas Raden. Oh, jadi gini, kolesterol ini tidak melulu karena tadi ya identiknya dengan makanan, jadi kayak ketika dia menggelembung dikit gitu ya, itu identik dengan wah pasti kolesterol tinggi. Kurus pun bisa, berarti nggak ada look khusus ya, maksudnya kayak dari
gede kecilnya bentuk badan seseorang. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau obesitas memang meningkatkan risikonya, tapi tentunya tidak serta-merta ya. Pasti ada faktor-faktor lain. Yang mungkin nanti kita akan bahas, misalnya gaya hidupnya, pola makannya, aktivitasnya. Jadi banyak faktor. Banyak faktor ya. Nah, tapi kita nggak boleh terlena nih, misalnya wah berat badan BMI kita bagus atau normal, ternyata juga tetap beresiko kalau pola hidup kita tidak baik. Nah itu dia, jadi banyak faktor Banyak pemicunya faktor, ya. benar. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah, ini nggak enak nih ngomongnya. Katanya laki-laki yang lebih berisiko, Dok. Kita Gambarnya kebetulan laki-laki nih ya. laki-laki ya. Iya, tapi itu selama ini nggak ngerti ya, ini kebetulan atau karena memang teman saya kan banyak kan laki-laki ya, Betul, Dok betul. ya gitu. Jadi akhirnya kayak saya ngelihat banyak kolesterol ini terjadi pada laki-laki gitu. Oke. Nah, itu juga mitos Mas Raden. Memang itu bisa mitos, bisa fakta sih sebenarnya. Kalau misalnya pada usia-usia 50 tahun ke bawah, memang data penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih sering. Nah, faktornya apa sebenarnya juga sama, banyak. Salah satunya kalau cewek mungkin juga tadi Mas Raden sempat sebutkan kayak misalnya karena hormon estrogennya masih cukup baik. Setelah pasca menopause, mereka akan proporsinya sama tuh dengan risiko pada laki-laki. Tapi mungkin juga kita perlu ketahui kalau laki-laki kan kadang lebih banyak yang merokok misalnya Mas Raden, kemudian gaya hidupnya dan sebagainya. Mungkin sebagai pencari nafkah mungkin di luar makan kurang baik itu juga salah satu faktor. Tapi pada prinsipnya memang ini bisa beririsan Mas Raden. Jadi kalau usia-usia muda mungkin yang awal-awal memang laki-laki lebih tinggi. Kalau sudah usia pasca menopause ternyata perempuan juga memiliki nilai yang sama gitu. Oke. Jadi itu bisa mitos bisa fakta. Intinya jaga kesehatan lah ya, itu Betul, peduli dengan betul, kesehatan Mas diri Raden. sendiri. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, selama ini kita selalu identik kalau ngomongin kolesterol itu orang-orang yang dewasa. Gitu ya. Dewasa. Jadi kita agak skipping the kids gitu ya. Anak-anak itu kayak udahlah mereka nggak pasti ada gangguan kolesterol. Sebenarnya anak-anak ini aman dari gangguan kolesterol atau bisa jadi bisa juga. Nah, bisa Mas Raden. Jadi gitu. itu juga mitos. Karena dari penelitian itu ternyata ada yang sebutnya sebagai penyakit di genetik yang berkaitan dengan kolesterol. Bisa kita sebut sebagai hiperkolesterolemia familial. Oke. Di mana terjadi kerusakan mutasi gennya. Nah, itu bisa ada heterozigot atau homozigot. Jadi misalnya kita sebagai orang tua pembawa nih faktor gen itu bisa kalau dia homozigot bahkan dari usia muda, dari bayi pun bisa terjadi peningkatan si kolesterol itu. Kalau yang heterozigot biasanya lebih usia remaja baru muncul. Nah, itu ternyata adalah mitos. Jadi perlu dipastikan. Apalagi kalau misalnya orang tuanya tadi memiliki faktor resiko hiperkolesterol itu gitu. Jadi harus diperiksa dulu. Betul. Jadi nggak serta-merta anak aman gitu ya. Betul. Ada kondisi-kondisi khusus apalagi kalau orang tuanya hiperkolesterol ya. Betul. Keren banget ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Masalah kolesterol, nah ini dia, selalu diawali dari makanan. Selama ini tuh kita kalau misalnya lebaran, Natalan, hari raya, apapun itu, kemudian tahun baru lah gitu. Hidangannya full ya, semeja gitu. Nggak ngerti habis atau nggak sih. Bersantan lah, berminyak lah gitu. Ini biang keroknya kolesterol. Apakah selalu dari makanan, Dok? Atau gimana sih? Ya, ini juga mitos, Mas Raden. Jadi pada prinsipnya sebenarnya nggak hanya dari satu faktor aja. Banyak faktor yang tadi kita bahas. Bisa dari pola hidup dan lain-lain. Cuman mungkin notes-nya sedikit adalah pada orang-orang yang dengan kolesterol tinggi, tentu kalau misalnya tadi ada pesta, lebaran, atau tahun baru, atau kadang-kadang kita makan di luar dengan high kalori, high lemak, tentunya jadi perhatian, Mas Raden. Makanya biasanya kalau dengan udah penyakit kolesterol tentu makan harus dijaga. Nah, tapi kalau yang kita masih sehat, tentu faktor makanan itu bisa kita evaluasi juga. Misalnya setelah makan itu jangan lupa deh olahraganya, jangan lupa seratnya tetap ditambah gitu. Jadi tidak bisa hanya disalahkan dari makanannya saja gitu. Iya, jadi jangan nyalahin makanan ya. Iya. Kitanya yang makan kok. Tapi ada faktor-faktor yang lain. Betul, juga. betul, Oke. Mas Raden. Kita lanjut yang terakhir. Nah, ini udah pasti dicap. Jadi kalau orang ngomongin kolesterol itu langsung kita pikirannya, wah, jahat nih, buruk nih, gak baik nih buat Iya, tubuh. bener. Kolesterol itu jahat, titik. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, ini juga mitos, Mas Raden. Gitu. Kalau kita diciptakan nggak ada kolesterol, justru kita juga mengalami kesulitan. Karena kolesterol itu punya fungsi banyak. Salah satunya misalnya pembentukan membran sel kita, penghasil hormon, ya, termasuk hormon estrogen, testosteron, dan kortisol. Kemudian jangan lupa juga dia berperan dalam pencernaan.
Dan kolesterol ini sebenarnya ada macam-macamnya tuh Mas Raden. Ada kolesterol LDL, HDL, trigliserid dan lain-lain. Dan semuanya punya peran masing-masing. Nah, jadi pada prinsipnya tidak selalu jahat. Yang dikatakan jahat itu memang kalau misalnya kadarnya ternyata sudah tinggi sekali. Khususnya misalnya pada LDL yang bersifat akan menyumbat pembuluh darah. Nah, tapi pada prinsipnya kolesterol itu tetap penting bagi tubuh kita. Ya. Nanti kita bahas lebih mendalam tentang LDL, HDL dan lain sebagainya itu di segmen selanjutnya. Ya, siap. Oke, sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kolesterol tinggi. Hayo, udah pernah cek belum kolesterolnya berapa? Dicek ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Patriotika Ismail, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, tadi sedikit banyak kita udah ngomongin kolesterol. Tapi sebenarnya kalau lebih mendetail lagi, mendalam lagi. Selama ini tuh mungkin orang kenal dengan kolesterol itu berminyak-minyak makanan, bersantan-santan dan lain sebagainya. Dan bahaya, buruk, jelek. Udah yang jelek-jelek semua jadi satu. Tapi sebenarnya kolesterol ini apa di dalam tubuh kita dan fungsinya apa, manfaatnya gitu? Iya, benar sekali. Jadi memang tadi Mas Raden banyak konotasinya ya yang kurang baik. Ya sebenarnya kolesterol itu adalah zat lipid ya yang berada di dalam tubuh kita. Bahkan di setiap sel kita tuh ada tadi kolesterolnya sebagai salah satu pembentuknya ya. Nah, jadi kolesterol itu adalah bagian dari tubuh kita yang tidak bisa dipisahkan. Nah, fungsinya itu tuh tadi banyak sekali Mas Raden. Bisa dari fungsinya dalam membentuk membran sel. Jadi sel kita kan ini ada membrannya nih. Nah, ini bahan bakunya itu salah satunya dari kolesterolnya. Terus kemudian menghasilkan hormon-hormon yang berguna bagi tubuh kita ya. Kortisol, kemudian ada juga hormon testosteron dan tadi estrogen ya. Kemudian bisa juga berperan dalam fungsi pencernaan kita. Misalnya kita makan menghasilkan zat-zat seperti asam lemak kita. Nah, tentu itu diperlukan sekali. Jadi kolesterol ini tidak selalu berhubungan dengan yang buruk tapi juga bermanfaat buat kita gitu. Oke. Ada kan selama ini tadi juga sempat dibahas ya dok ya, ada beberapa jenis katanya. Betul. Selama ini tuh kita taunya kolesterol ya udah kolesterol 1 dan jahat. Tadi disebutkan ada beberapa jenis. Jenis. Beda jenisnya, beda fungsi manfaatnya, atau ada yang membedakan itu apanya gitu? Iya, nah biasanya kalau pasien tuh datang kan dok, saya udah cek kolesterol nih dok. Nah itu biasanya yang dari jari, yang perifer ya. Iya, itu. Itu salah satu adalah biasanya kolesterol total. Nah memang ada beberapa jenis pemeriksaan. Bisa tadi kolesterol totalnya, kemudian ada trigliserid, LDL, dan juga HDL. Nah pada umumnya biasanya kalau kita suka tahu juga ya harus periksa ini puasa dulu. Nah itu salah satunya juga untuk melihat nih seberapa tinggi nih hasil kolesterol kita. Nah memang ada macam-macam. Paling gampang mungkin yang dikenal masyarakat adalah kolesterol jahat sama kolesterol baik ya Mas Raden ya. Nah itu biasanya kita kenal sebagai LDL kalau kolesterol yang jahat tuh. Kalau yang HDL itu kolesterol yang baik. Sebenarnya ada lagi salah satunya trigliserida. Sebenarnya ada banyak sih Mas Raden. Nah, cuman yang 4 itu yang biasanya kita nilai secara umum tuh dari medisnya. Nah kalau fungsinya gimana? Fungsinya tentu berbeda-beda. Seperti misalnya LDL. LDL tadi lebih banyak berperan pada membran sel dan sebagainya. Kemudian HDL. HDL tuh sebenarnya kita kenal sebagai kolesterol baik. Dia fungsinya mengangkut nih Mas Raden. Jadi ibaratnya kayak ngebersihin nih pembuluh darah kita yang sudah misalnya ada perlemakan dan sebagainya. Dia fungsinya tentu bermanfaat buat tubuh kita. Biasanya kalau HDL tuh kita harapkan malah lebih tinggi. Biasanya optimalnya di atas 60. Nah ini kita kalau bisa sampai seperti itu. Nah kalau trigliserid salah satunya sebagai sumber energi. Yang misalnya kita makan nih terlalu banyak karbohidrat dan lemak nanti akan disimpan dalam bentuk trigliserid salah satunya di hati. Nah itu biasanya nanti muncul tuh perlemakan hati dan sebagainya kalau tinggi. Jadi memang ada fungsinya, ada berbagai macam ya sumbernya juga dan juga harus dijaga kadarnya pada kadar-kadar tertentu. Nah, oke. Sekarang ngomongin kadar. Ya, kan pasti kalau kita MCU ya, Dok ya. Itu kan biasanya ada kadar segini normalnya. Kalau biasanya kalau udah lewat itu dia angkanya jadi fontnya merah gitu. Bintang gitu ya. Jadi kayak ada wah ini notes-nya di sini gini gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin kadar atau batas lah ya gitu ya.
batas normalnya si kolesterol ini berapa? Maksudnya kayak tadi kan ada LDL, HDL, triglycerid gitu ya. Itu ada standar-standar normal kayak range-nya under berapa atau harus over dari berapa atau gimana? Atau totalnya gitu tuh ngitungnya Iya, bagaimana sih? benar sekali Mas Raden. Jadi banyak tuh pasien, "Dok, saya bawa medical check up nih, kok banyak bintangnya ya?" gitu ya Mas Raden ya. Nah, kalau pada prinsipnya biasanya kalau medical check up secara umum itu ada 4 tuh tadi Mas Raden, kolesterol total, HDL, LDL dan juga triglycerid. Nah, hasilnya ini ternyata tuh ada penelitiannya. Jadi biasanya tuh kita menilai berdasarkan evidence base. Jadi berdasarkan penelitian nih, gimana sih kadar yang kita butuhkan. Karena tadi sebenarnya bermanfaat, tapi kalau terlalu tinggi dia bisa berbahaya bagi tubuh kita. Nah, contohnya misalnya kolesterol total. Kalau kolesterol total tuh targetnya optimal yang diharapkan sebenarnya di bawah 200 tuh Maraden. Kalau misalnya lebih, maka perlu ada evaluasinya, apakah perlu pengobatan dan sebagainya. Nah, kalau kolesterol jahat yang biasa disebut LDL, itu biasanya nilai optimal kalau kita belum punya penyakit tertentu biasanya di bawah 100. Tapi kalau kita udah ada penyakit jantung, riwayat stroke dan sebagainya, bahkan di konsensus yang terbaru tuh bisa sampai di bawah 55 Mas Raden. Hasilnya yang diharapkan tentu susah ya bagi orang Indonesia. Sendiri dong. Iya gitu. Nah, kalau yang triglycerid biasanya harapannya di bawah 150. Sedangkan kalau HDL si kolesterol baik itu harapannya malah tinggi kalau bisa di atas 60. Nah, evaluasi yang biasa kita lakukan itu sebenarnya nanti harus dievaluasi lagi. Berapa lama nih kita harus perbaiki dan kita lihat lagi gitu. Jadi nilai-nilai itu biasanya nanti yang muncul tuh Mas Raden di medical check up. Di kesimpulannya kan ada ya nanti biasanya. Betul. Dok, ini tuh yang menarik. Kadang-kadang bisa nggak sih kayak HDL dia masuk kategori oke, gitu ya. LDL-nya nggak oke. Triglycerid segini, terus kolesterol totalnya begini. Itu bisa jadi kayak naik turun. beda-beda naik Ya, turun gitu beda-beda. nggak sih? Atau Bisa Mas Raden. Makanya biasanya kalau dokter itu nanti nyebutin tuh misalnya dislipidemia atau penyakit kolesterol dengan low HDL atau HDL-nya rendah. Nah, biasanya kita kalau yang seperti itu harus lebih concern. Berarti kan yang ngebersihinnya juga rendah, sedangkan plaknya lebih ini. Nah, biasanya nanti akan dimasukkan ke faktor resikonya tuh. Apakah kita harus lebih ini lagi advance lagi dalam pengobatannya? Apakah perlu kombinasi dan sebagainya? Nah, makanya itu bisa terjadi. Misalnya kalau kita jarang makan yang mengandung omega 3, kemudian lemak baik, tentu HDL-nya akan rendah tuh. Nah, itu justru yang harus kita motivasi supaya pasiennya juga bisa meningkatkan HDL-nya setidaknya gitu. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang faktor resiko itu kan selama ini tuh kayak agak kita absurd ya. Maksudnya kayak kalau mungkin ya orang dengan selama ini kita kenal diabetes, gara-gara gulanya, kadar gulanya tinggi. Nah, kalau kolesterol itu kan kadang kita agak bias ya. Maksudnya itu karena makanan kah atau mungkin karena range usia seseorang kah, proses aging itu pengaruh degeneratif atau jenis kelamin itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya? Karena selama ini kita kayak orang lansia tuh kayaknya yang lebih berisiko gitu ya. Langsung ngejudge-kan gitu atau gimana? Ya, jadi banyak faktor sekali lagi, multifaktor. Salah satunya tadi yang bisa sebenarnya kolesterol itu kan bisa primer, bisa sekunder, Mas Raden. Kalau primer mungkin yang tadi kayak penyakit-penyakit bawaan, misalnya hiperkolesterolemia familial, hipertrigliserida familial dan sebagainya. Bisa juga faktor sekunder dari penyebab yang lain. Penyebab yang lain misalnya pada penyakit diabetes, hipotiroid dan lain-lain. Itu ininya dulu tuh pembagiannya. Nah, kalau faktor resikonya tentu banyak juga Mas Raden. Misalnya tadi peningkatan usia, ternyata metabolisme kita kan melambat. Tentu akan mempengaruhi metabolisme si kolesterolnya. Aktivitas yang mungkin juga berhubungan, sudah mulai malas bergerak ya kan Mas Raden ya, jalan dan sebagainya itu berpengaruh. Jangan lupa dari penelitian juga merokok. Nah, merokok itu ternyata merusak pembuluh darah dan juga meningkatkan LDL misalnya. Alkohol dari penelitiannya dia justru meningkatkan trigliseridnya. Nah, jadi faktor-faktor itu berpengaruh. Belum lagi misalnya kurang serat. Kalau misalnya kita makannya kurang serat, jadi akhirnya penumpukan lemak yang banyak sekali. Nah, jadi memang dari situ dulu tuh kita mulai biasanya. Dokter akan melakukan screening. Apalagi kalau misalnya ada orang tua yang tadi misalnya punya kolesterol. Tentu jadi catatan tersendiri buat dokter sebagai faktor risiko terhadap pasiennya. Gitu. Oke, dengan hal-hal itu yang menjadi faktor risiko sebenarnya ketika faktor risiko itu ada dan terjadi yang selama ini kita kenal dengan istilah sekarang kolesterol tinggi gitu ya. Itu sebenarnya yang terjadi di tubuh itu apa? Maksudnya kolesterol tingginya itu Kak
totalnya, LDL-nya, HDL-nya, dan yang terjadi di tubuh ini apa kayak responnya gitu? Terjadi di dalam tubuh kita ini apa sih, Dok? Ya, nah tubuh kita tuh sebenarnya canggih kan Mas Yes. Raden udah tahu. Kita bisa mengatur nih kalau dia terlalu tinggi apa nih yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah pada kondisi yang kolesterolnya tinggi, kalau misalnya dia non genetik ya memang ternyata dari asupannya atau tadi kurang bagusnya kita dalam bergerak dan sebagainya. Jadi setelah kita makan tentu lemak itu akan dicerna Mas Raden dan akan tadi fungsinya kan ada tuh. Nah kalau sudah terlalu berlebih tentu akan menyebabkan tadi penumpukan. Salah satunya penumpukannya di pembuluh darah. Nah itu biasanya nanti akan menimbulkan beberapa gejala tuh ya, mulai dari bisa ada ke arah jantung, ke arah otak dan sebagainya. Jadi mekanismenya tuh sebenarnya panjang sampai terjadinya kolesterol pun ya ini karena penyakit metabolik ya biasanya, karena proses yang lama gitu Mas Raden. Itu bisa jadi gejala atau tandanya berbeda-beda tiap orang nggak sih? Karena kan mungkin setiap orang kan punya riwayat kesehatan masing-masing Yang gitu. berbeda ya. Berbeda. Jadi kayak efek dari kolesterol tinggi itu bisa jadi sama atau beda atau yang khas gitu. Iya, jadi pada prinsipnya sebenarnya dia tidak ada gejala yang spesifik. Beda kalau kayak misalnya diabetes kan ada ya Mas Raden ya. Kalau kolesterol tuh kadang dihubungkan sama tengkup yang sakit atau ini ya nggak enak. Nah cuma sebenarnya tadi bisa asimptomatik. Pasien tuh bisa datang tanpa gejala. Misalnya dari hasil medical check up nih dok, saya ada medical check up yang kurang baik. Atau misalnya juga dari screening, misalnya di puskesmas dan lain-lain dicek ternyata tinggi. Nah itu, jadi bisa asimptomatik. Dan juga bisa bergejala. Nah gejalanya ini sebenarnya tergantung Mas Raden. Kalau misalnya ternyata sumbatannya ternyata banyak di jantung, bisa aja mungkin munculnya dengan keluhan-keluhan sesak, nyeri dada gitu. Kalau dia ternyata banyak sumbatannya di otak, bisa aja sering pusing ya, atau misalnya ada sering tengkupnya sakit gitu dan sebagainya. Dan jangan lupa kadang-kadang suka ada kaki bengkak pun misalnya karena sumbatan pembuluh darah itu juga bisa salah satu faktornya dari kolesterolnya. Jadi dia tidak terlalu khas dan bisa di mana saja tuh Mas Raden munculnya gitu. Nah kan agak jadi PR ya dok, kalau dia asimptomatik gitu. Nah betul. Itu ibarat kata tuh kayak silent killer dong. Silent killer tiba-tiba. Itu benar-benar gak kerasa sama sekali atau gimana? Nah kembali lagi ke pasiennya. Kalau misalnya mungkin pasiennya usia muda, mungkin dia nggak terlalu terasa kan ya Mas Raden dalam aktivitasnya. Kerja, pulang dan sebagainya. Pola makan nggak bagus, pas medical check up baru ketahuan tuh biasanya. Nah termasuk pada orang tua tuh. Orang tua juga kan yang lansia maksud saya. Nah, itu juga kadang-kadang bisa asimptomatik. Tapi seiring berjalannya waktu biasanya tuh bisa kerasa juga. Jadi tetap kembali lagi ke setiap individunya Mas Raden. Nggak selalu jadi patokan gitu. Oh bisa jadi berbeda-beda tiap orang. Berbeda-beda gitu. benar. Tapi dia itu kalau menuju ke kolesterol tinggi gitu ya. Ini apa ya bahasanya? Kan kalau di MCU itu ada tadi kita bahas ya, ada batas nilai-nilai. Batas tinggi, terakhir batas akhirnya lah gitu, batas tingginya itu seperti apa. Itu kolesterol tinggi itu dalam artian ini LDL-nya udah lebih, HDL-nya under gitu-gitu, itu kategorin situ indikatornya. Iya, biasanya nanti kalau dokter itu akan melihat risk factor-nya. Ini pasien dengan kolesterol segini, ada diabetesnya, ada penyakit jantungnya dan sebagainya. Ini masuk risiko yang mana? Biasanya semakin tinggi resikonya, maka pengobatannya harus lebih agresif. Misalnya tadi, pasiennya udah pernah riwayat serangan jantung, sudah stroke. Nah, hasil kolesterol yang ada tentu akan di-adjust lagi tuh, disesuaikan. Nah biasanya itu dari hasil laboratorium tuh suka ada sedikit ini notes-nya kan Mas Raden, tinggi sedang, tinggi sekali dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang bisa jadi patokan juga buat kita. Misalnya kalau kita masih usia muda dan lain-lain mungkin bisa dari pola diet, pola makan. Jadi tidak selalu harus misalnya se-ekstrim itu dalam menurunkan kolesterolnya gitu. Mungkin kita baru-baru lupa nih habis lebaran ya kan Mas Raden. Betul. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya dia kolesterol tinggi itu sifatnya kan kalau orang biasanya MC itu kan setahun sekali betul, ya. Betul. Gitu. Itu dia sifatnya progresif sehingga ketika pas lagi MCU siapa tahu pas kolesterolnya lagi rendah gitu. Apalagi kalau dibantu sama puasa ya gitu ya. Atau dia akan menetap terus segitu aja terus itu gimana sih bahasanya fluktuatif kah atau gimana sih? Jadi ada pasien juga kadang nanya, dok saya besok mau MCU nih misalnya. Apa dok yang harus saya persiapkan? Nah sebenarnya itu nggak bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh hasil medical check up itu adalah gambaran 3 bulan terakhir. Minimal tuh 2 bulan terakhir termasuk si kolesterol itu. Dia bisa berubah tuh dalam waktu kurang lebih 6-12 minggu terakhir. Jadi kalau misalnya besok mau MCU hari ini nggak makan pun tetap biasanya kelihatan juga tuh Mas Raden. Kan biasanya ada yang cheating kayak
seminggu lagi mau MC, seminggu ini makan sehat gitu. Ya, Nggak bisa ya? biasanya agak susah. Dia butuh waktu lebih lama, kurang lebih 6-12 minggu itu gitu. Oh, efeknya ya. Iya, benar. Masih gitu. bisa ke-detect ya. Betul, Mas Raden. Biasa ya, bisa cheating ya. Bisa cheating. Berarti 2-3 bulan ke belakang itu masih Iya, bisa biasanya kita ke-record ya? bisa lihat tuh dari situ. Oh, oke. Walaupun setiap orang juga bisa beda-beda juga, tergantung kondisi seberapa berat kolesterolnya kan tadi. Oh, oke. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon. Ya. Kita sapa terlebih dahulu. Oh, nanti ya setelah break. Oh, sudah sambung? Oh, oke. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi Pak, saya dengan Iwan Pak. Ini mengenai... Dengan siapa Pak? Maaf Pak, nggak kedengeran tadi Pak. Iwan Pak, Iwan. Oh, Pak Iwan di? Ya, di Jakarta Pak. Di Jakarta. Ya, silakan Pak Iwan. Ini, yang saya takut, kita kan masih muda-muda nih Pak. Iya. Tadi katanya ada silent killer tuh. Kita nggak ngerasa, sibuk terus, nggak kerasa nih. Tahu-tahu kita sesak segala macam. Nah, berarti kita harus general check up itu masih muda-muda nih, sekitar umur 30-40 nih, berapa lama ya Pak ya? Setiap berapa bulan apa gitu. Itu aja yang mau ditanya Pak. Oke, sudah jelas Dokter Rio? Ya, sudah. Oke. Pak Iwan, kalau boleh tahu usia sekarang berapa? 40-an Pak. 40-an, masih muda banget ya. Iya, Oke, tapi udah takut-takut nih. Iya. Bagus ini, jadi awareness-nya udah mulai terbentuk. Oke Pak Iwan, nanti akan kita coba jawab, tapi kita jawabnya setelah break, nggak apa-apa Pak Iwan ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Iwan, sehat selalu. Terima kasih. Oke Dok, nanti kita jawab setelah break. Ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kolesterol tinggi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Patriotika Ismail, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, kita jawab pertanyaan dari Pak Iwan di Jakarta ya. Tadi sempat dengar mungkin nih Pak Iwan ya di rumah. Tadi kita sempat bahas ini sifatnya asimptomatik, tidak menimbulkan gejala, silent killer gitu ya. Betul. Jadi harus per berapa lama sih? Seminggu sekali MCU. Saking separnonya itu. Kan selama ini mungkin standarnya kayak setahun sekali. Cuman mungkin ada orang kayak waduh setahun is too long to wait deh kayaknya gitu kayak atau 6 bulan atau gimana Dok? Nah, biasanya nih kita melihat stratifikasi resikonya Mas Raden. Kalau misalnya dia ternyata faktor resikonya banyak, tadi ya keturunan, ada obesitasnya misalnya, ada gaya hidup yang nggak sehat, mungkin akan lebih sering. Salah satunya bisa kita evaluasi 3 bulan. Atau minimal kalau misalnya lagi tinggi sekali mungkin 1 bulan bisa kita ulang tuh. Nah, cuman kalau misalnya dia pasiennya produktif, sebelumnya ternyata baik, nah itu bisa ada jangka waktunya yang lebih lama. Misalnya pada medical check up setiap tahun sekali. Nah, dari faktor-faktor risiko itu nanti yang kita lihat tuh, biasanya dokter akan kasih catatan nih. Kalau misalnya pasien ini tuh butuh ceknya lagi kapan. Yang terpenting adalah kalau misalnya sudah tinggi sekali bahkan dengan faktor risiko yang tinggi itu jangan sampai tidak kontrol lagi atau tidak mau ngecek lagi padahal gaya hidupnya kurang baik. Atau kadang-kadang minumnya kalau ada keluhan aja, misalnya pusing, nggak enak baru minum. Nah, makanya disebut silent killer karena dia tiba-tiba bisa tadi menyumbat di pembuluh darah otak, di jantung yang bisa terjadi serangan jantung, serangan stroke yang akhirnya bisa mengakibatkan meninggal dunia. Makanya salah satu data WHO, Kemenkes itu salah satunya faktornya karena kolesterol yang tinggi yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular itu. Itu Mas Raden. Oke, gini, semisal gini, ini kan tidak hanya menjadi kekhawatiran Pak Iwan ya, ini kekhawatiran banyak orang termasuk saya juga. Maksudnya kayak kalau kita standar kayak kan kadang-kadang orang nggak ngerti dok, maksudnya kayak ada riwayat apa harus sebulan sekali. Orang kan mungkin nggak aware ya, apalagi mungkin orang yang seumur hidupnya belum pernah MC sama sekali gitu ya dok ya. Kalau semisal nih standar normalnya itu setahun sekali. Katakanlah di tahun ini tanggal 1 Januari 2024 gitu ya. Kita MCU. Bisa jadi nggak sih kayak di 1 Januari 2024 kolesterol kita aman-aman aja nih. Pas 1 Januari 2025 ternyata kolesterol kita udah amburadul deh gitu. Betul. Itu bisa jadi? Bisa jadi. Jadi memang tadi salah satunya kita nilai dulu. Ini ada faktor risiko enggak. Nah kalau misalnya nggak ada gimana? Kalau misalnya nggak ada kita lihat lagi. Rekomendasinya biasanya usia 40 tahun ke atas nih laki-laki ataupun perempuan. Mulai deh cekin. Kadang-kadang perlu deh dicekin gitu ya. Jadi nggak selalu harus menunggu ada gejala.
Nah kan sebenarnya kan kita nggak semuanya selalu medical check up kan. Iya, Jadi betul. makanya kadang-kadang perlu kewaspadaan diri. Setidaknya kalau di Indonesia tuh ada tuh Mas Raden kayak posyandu. Coba deh cek deh misalnya di lingkungannya ada posyandu suka ada cek kolesterolnya, gulanya dan juga berat badannya boleh tuh di situ. Nah tapi kalau misalnya nggak ada terus tahun ini bagus maka secara teori harusnya kita bisa ulang lebih lama. Tapi kalau misalnya tadi gaya hidup kita kurang bagus, kok ada merokoknya nih kayak makin banyak, berat badan mulai naik. Nah mungkin aja pas tahun depan hasilnya kurang bagus. Nah jadi kita bisa memilah nih apakah memang ada faktor risiko atau dengan gejala atau misalnya tanpa gejala sama sekali. Jadi memang berbeda Mas Berbeda ya. Raden. Dok, ini nauzubillah ya, jauh-jauh ya gitu. Ini pengandaian ini semua seorang awam juga paham ya dok ya. Betul. Kita punya planning kan dalam kehidupan. Jadi kayak 1 Januari 2024 kita cek kolesterol aman. Di perjalanan kita nggak ngerti tadi ada ngerokok lah, ada inilah dan itulah. Bisa nggak di in between menuju ke 1 Januari 2025 itu ada sesuatu yang membuat badan kita terganggu gara-gara masalah si kolesterol. Jadi ibarat kata, wah ini udah lumayan serius tuh, itu bisa nggak? Bisa. Tanpa menunggu setahun. Iya bisa juga Mas Raden tetap. Makanya tadi kita kan nggak pernah tahu yang di dalam tubuh kita. Karena dari luar itu biasanya kalau yang kayak kolesterol dan diabetes kelihatan. itu nggak terlalu kelihatan. Kecuali sudah mulai muncul gejala. Nah tadi kalau misalnya kita punya gejala-gejala yang khas ya misalnya ada tiba-tiba kok nyeri dada, ada pusing, kelemahan sisi sebelah atau tiba-tiba bicaranya pelo. Mungkin berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Pas dicekin lagi mungkin kolesterolnya tinggi juga. Nah itu sebenarnya saling berhubungan. Jadi nggak bisa dianggap sepele juga. Makanya perlu kita tadi annual check ya buat melihat apakah kondisi kita prima. Apalagi kalau misalnya kita produktif nih, usia produktif. Kadang-kadang kan usia produktif suka terlena juga ya. Iya. Anggap masih muda, aman, padahal ternyata banyak permasalahannya. Karena nih trennya nih sekarang nih usia-usia muda nih mulai muncul juga nih Mas Raden. Yang ada kolesterolnya, diabetesnya, jadi harus hati-hati tetap. Kalau usia kayak Pak Iwan 40-an harus waspada juga ya. Harus waspada tetap, supaya tetap sehat, tetap produktif gitu. Semoga Pak Iwan sehat selalu ya Ya. gitu ya. Dan kalau bisa harus sering-sering cek ya, Ya, untuk mengetahui sering-sering kondisinya cek. seperti apa. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu ya. Oke, dok sebenarnya tapi gini, kalau ngomongin ini kan kolesterol itu sekarang itu banyak dikaitkan dengan penyakit-penyakit tertentu ya tadi Ya. dokter sebutkan, entah jantung, stroke dan lain sebagainya. Sebenarnya kondisinya itu gini dok, kolesterol yang akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit ini atau ada beberapa penyakit yang lain juga yang akhirnya bisa berujung pada kolesterol. Jadi kayak bolak-balik gitu. Ya, ini bisa dua-duanya Mas Raden. Jadi kolesterolnya bisa menyebabkan penyakit tertentu. Misalnya tadi sekali lagi jantung koroner, karena dia sumbatan di pembuluh darah jantungnya, terutama LDL-nya. Makanya biasanya kadar LDL-nya harus kita jaga. Atau pada stroke, ya itu juga bisa. Atau misalnya gangguan ginjal. Pada penyakit-penyakit ginjal yang khususnya karena sumbatan di pembuluh darah ginjal, bisa berhubungan tuh Mas Raden. Atau misalnya juga tadi gambaran pembuluh darah lain yang ternyata terjadi plaknya. Nah kalau yang bisa sebagai faktor meningkatkan kolesterol salah satunya ya diabetes ya misalnya hipotiroid, bisa juga penyakit-penyakit lain, penyakit hati dan sebagainya. Justru dengan penyakit itu dia meningkatkan juga kolesterolnya. Biasanya makanya harus tetap kita obati juga. Jadi dua-duanya bisa saling berhubungan. Dua-duanya bisa saling berhubungan. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, Ya. saya bacakan ya. Ini dari, bentar dok, Ibu Bella ya. Dok saya hamil trimester 3 tepatnya 8 bulan. Wah selamat ya Bu ya. Kemarin cek hasilnya itu ada kolesterol, medical check up mungkin ya. Kolesterol tinggi dok. Apakah bahaya untuk kehamilan saya? Terus makanan apa yang nggak boleh dikonsumsi ya? Kebetulan saya suka minum teh, boleh nggak ya? Terima kasih. Oh minum teh juga hubungannya gimana nih dok? Ya, jadi kalau Pada misalnya kehamilan ya? Ada kehamilan. Nah, biasanya obat-obatan kolesterol itu kan ada banyak tuh Mas Raden. Nah, pertama kita nilai dulu, yang tinggi ini yang mana? Apakah tinggi sekali atau tidak? Ada faktor resikonya atau tidak? Yang tadi kita lihat. Kalau misalnya ternyata masih cukup aman, biasanya pola nomor satu adalah pola diet dulu. Jadi biasanya tidak perlu obat. Karena ada beberapa obat golongan kolesterol itu yang juga berbahaya buat kehamilan, khususnya pada awal-awal trimester. Nah, jadi makanya perlu berkonsultasi dengan dokter. Nah, kemudian tadi apa mengenai teh ya Mas Reni? Iya.
Makanan apa yang nggak boleh dikonsumsi, terus kebetulan suka minum teh juga. Ada hubungan, Dok? Kalau tehnya sih sebenarnya enggak ya secara langsung ya. Mungkin lebih ke makanannya. Oke. Tentunya makanan-makanan yang dengan misalnya lemak jenuh, lemak trans itu misalnya kue, olahan atau yang sebagainya itu tentu berbahaya. Jadi kita kalau bisa ke kolesterol-kolesterol yang lebih baik, misalnya golongan kacang-kacangan yang mengandung omega 3 dan sebagainya. Menurut saya kalau memang ada hamil perlu tuh diskusi sama dokternya kalau memang kolesterolnya tinggi supaya pencegahannya lebih baik gitu. Kolesterol tinggi itu di kehamilan karena bawaan kehamilan atau memang karena dasarnya udah tinggi? Itu bisa dua-duanya juga sih Mas Raden. Mungkin kalau emang dia sebelumnya ada penyakit kolesterolnya, pas hamil justru juga menambah kan pastinya. Kalau misalnya dokternya mengejar berat badan misalnya tidak selalu dengan diasumsikan baik oleh pasiennya, dia menambah asupan lemaknya tentu kolesterolnya naik. Atau tadi misalnya dia ternyata sebelumnya normal karena tadi kehamilannya ngidam ya kalau orang awam, jadi akhirnya dia makannya kurang baik juga bisa naik juga. Jadi bisa sedikit banyak ada ngaruh ke janinnya nggak sih, Dok? Atau tumbuh kembangnya gitu? Untuk si kolesterolnya ya, pada prinsipnya sih harusnya enggak ya, karena dia lebih di tubuh si ibunya. Nah mungkin yang lebih berpengaruh misalnya asupannya. Misalnya kalau tinggi sekali apakah berpengaruh ke pembuluh darah di plasentanya dan sebagainya sehingga mengakibatkan janinnya bermasalah, itu tidak tahu ya. Maksudnya perlu diteliti lagi mungkin ya. Cuman kalau faktor genetiknya tuh udah pasti biasanya. Kalau misalnya kita punya ibu atau orang tua yang gennya positif, punya kolesterol, mungkin bisa diturunkan juga tuh ke anaknya. Yang tadi kita bahas yang awal-awal, mungkin pada usia muda sudah kena kolesterol gitu. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Bella ya, dan semoga kehamilannya lancar-lancar dan sehat terus. Oke, Dok, lanjut tadi sebelum kita break. Itu tuh kayak tadi kan kolesterol menuju ke penyakit yang lain atau penyakit yang lain bisa ke kolesterol. Betul. Nah sebenarnya kalau kayak dari kolesterolnya menuju ke penyakit yang lain seperti tema kita hari ini, itu murni karena udah pasti kolesterolnya tinggi banget atau bisa jadi selama proses menuju tinggi itu udah mulai tuh bibit-bibit penyakit ke hal yang lain gitu. Nah jadi pada awal-awal mungkin gitu belum terjadi banyak proses Mas Raden. Tapi kalau sudah mulai penumpukan, dibiarkan ya pembiaran, nah itu baru mulai terjadi timbunan plak-plak. Yang biasanya akan mengakibatkan penyakit kardiovaskular tadi. Salah satunya misalnya jantung nih, pembuluh darah jantungnya mungkin kalau misalnya sudah mulai sering-sering nyeri dada, khawatirnya kan penyakit jantung koroner. Jadi pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat. Nah itu yang berbahaya. Atau bisa juga lepasnya plak tuh Mas Raden. Kadang orang suka lupa. Jadi misalnya udah ada penimbunan, kemudian plaknya tuh bisa lepas. Kalau dia lepas bisa menyumbat ke otak, ke jantung, ke ginjal. Nah itu juga bisa berbahaya. Jadi sebenarnya pada prosesnya sih yang lebih berbahaya. Ya, jadi jangan dulu kayak ini baik-baik aja. Ya. Nah, nanti siapa tahu jadi time bomb ya. Nah, ini bukannya kita betul. nakut-nakuti, tapi kan ini sebagai proses pencegahan. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kolesterol tinggi. Masih bersama dengan Dr. Patriotika Ismail, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok, sekarang kalau udah nih, misal periksa nih MCU, wah ini kolesterolnya tinggi gitu ya, dengan tadi penjabaran dan lain sebagainya. Terus apa yang dilakukan? Apa pasrah? Gitu atau kayak pasrah. Harus makannya ini dijaga atau gimana? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, jadi pada prinsipnya kalau MCU itu kan periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Mas Raden ya. Jadi makanya bahasa MCU tuh harus ada kelanjutannya. Ya. Nah kalau misalnya kolesterol yang tinggi tentu harus berkonsultasi nih dengan dokter. Boleh dokter umum, dokter penyakit dalam, atau dokter jantung pun sebenarnya juga boleh. Nah jadi pada prinsipnya adalah coba dulu konsultasi nih ke dokter. Ceritakan mengenai misalnya gejalanya. Ada nggak sih gejala-gejala spesifiknya, faktor keturunannya, kemudian juga gaya hidupnya. Kalau ada itu biasanya nanti dokter mulai dari situ dulu tuh Mas Raden. Mulailah misalnya aktivitasnya cukup. Misalnya yang paling baik adalah olahraga nih Mas Raden. Berarti itu jawabannya semua harus jujur ya Dok? Kadang-kadang kayak berpura-pura sehat gitu. Jadi supaya nggak dijudge sama dokter,
Gimana? Nggak boleh ya, harus ke dokter tuh harus jujur ya? Bener, jangan ditutup-tutupin. Jadi kalau bisa ceritakan ya apa yang dikeluhkan. Karena kalau misalnya ternyata ada keluhan dan tadi silent killer kan malah bahaya. Betul. Ternyata ada suatu keluhan yang dia dirasakan tapi nggak diceritakan. Jadi dokternya kadang bisa miss juga kalau misalnya nggak teliti. Oke. Nah misalnya tadi aktivitas tuh, mulai deh aktivitas olahraga. Paling simpel kan 150 menit seminggu atau 30 menit 4-5 kali seminggu. Aktivitas yang continuous, apa tuh boleh lari, jalan, sepeda, renang, yoga, atau cewek-cewek sekarang pilates juga boleh tuh Mas Raden. Beda sama aktivitas fisik di rumah ya, kayak nyapu, nyepel, nyuci gitu. Nah beda tuh. Itu kan biasanya ada orang kayak, yang penting kan gerak dok gitu. Iya, jadi sebenarnya ada satu penelitian tuh di Belanda Mas Raden. Sebenarnya kalau di total tuh ada juga tuh yang parameternya sama dengan aktivitas tadi, latihan. Cuma kalau menurut saya sih lebih baik kita mempersiapkan diri dengan tetap mengisi latihan-latihan yang secara rutin aja Mas ada 30 menit. Mungkin kalau orang lansia, orang tua boleh deh misalnya ke masjid jalan ya kan, jangan naik motor misalnya mau sholat subuhnya jalan gitu. Yang kedua adalah serat Mas Raden, jangan lupa. Kalau serat tuh penting sekali ya. Kalau bisa kurang lebih 5 kali kita makan sayur buahnya supaya asupan seratnya cukup. Kemudian olahraga sudah, serat sudah, jangan lupa misalnya menjauhi hal-hal yang negatif, merokok, alkohol gitu ya. Jadi itu semua. Nah yang terakhir baru biasanya kita minum obat Mas Raden. Kalau misalnya tinggi sekali, mungkin ada tempatnya minum obat. Khususnya pada pasien-pasien dengan risiko-risiko tadi. Kalau misalnya risikonya tinggi, maka mungkin obat pilihannya berbeda juga gitu. Konsumsi obat itu dia benar-benar kayak susah nih untuk menurunkannya dengan memodifikasi lifestyle. Itu kondisi seperti itu atau gimana? Nah, atau yang urgent? Ya tergantung tadi lagi kembali ke pasiennya sih Mas Raden. Biasanya kalau pasiennya dengan gejala yang banyak, kemudian atau misalnya ada risiko lain, tentu obat harus segera dimulai supaya tidak terlambat. Tapi kalau misalnya mungkin naiknya sedikit-sedikit, masih muda, masih dia tahu nih awareness-nya masih bagus, mungkin bisa dari gaya hidupnya gitu. Kalau semisal dok, di luar yang minum obat ya, kalau minum obat itu kan case-case tertentu gitu, special case. Dengan memperbaiki yang A, B, C, dan D itu berapa lama sih bisa nurun untuk kolesterol? Maksudnya kayak, wah ini tinggi banget nih udah di atas 300, 400, serem banget ya gitu ya. Itu untuk kayak normalnya biar normal dia butuh berapa lama kalau kita ngomongin modifikasi lifestyle gitu? Iya, nah biasanya dokter tuh bisa ngasih kesempatan tuh Mas Raden. Kurang lebih 6-12 minggu tadi. Biasanya dievaluasi dulu. Coba deh misalnya kalau misalnya pasiennya, oh nih dok saya baru mulai hidup sehat nih sebagainya. Bisa tuh kita lihat. Evaluasi minimalnya 4 minggu deh, 4 minggu kita lihat apakah sudah bagus. Walaupun tetap banyak faktor tadi, nggak hanya dari faktor itu. Kalau misalnya dia mungkin punya genetik yang tinggi, mungkin itu lebih sulit lagi tuh dari lifestyle doang. Jadi benar-benar dikaji nih per orang supaya lebih jelas. Tapi secara umum kurang lebih tadi 6-12 minggu tuh bisa menjadi evaluasi kita gitu. Kalau sudah 6-12 minggu udah oke nih gitu ya, kolesterolnya terjaga. Bisa nggak dia nanti turun naik lagi ke depan? Karena mungkin pola hidupnya nggak dijaga lagi. Iya bisa Mas Raden. Jadi tetap bisa, makanya tetap harus dipantau. Nanti biasanya tergantung juga tuh, kalau udah bagus bisa kita evaluasinya lebih lama. Mungkin 3 bulan, 6 bulan, misalnya tadi medical check up lagi setahun setelahnya gitu. Nah memang ya kalau ngomongin apapun itu termasuk kolesterol, harus disiplin dan komitmen ya dok. Betul, komitmen. Jangan sampai, oh ini masih dievaluasi sama dokter Rio 6-12 minggu ke depan. Yang baik-baik dulu deh. Enggak ya, nanti ke depannya juga tetap harus konsisten sendiri ya. Betul. Oke, terima kasih dokter Rio. Ini menjadi pecut untuk kita bersama. Supaya kita tetap menjaga kesehatan, salah satunya kolesterol ini. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Terima kasih Mas Raden. Terima kasih kembali. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Rio. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Di hari Selasa yang indah ini, ingat jaga kesehatan tubuh Anda, jaga kesehatan makanan Anda, jaga kesehatan pola hidup Anda. Sering olahraga, jangan banyakkan makan yang terlalu enak sehingga menyebabkan kolesterol. Sampai jumpa.